على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, semangatnya mulai kendur ini Bu ya. Melihat pengantinnya terpesona semua ya. Ya, kita sama-sama ucapkan salam dengan baik, dengan penuh penghormatan. Karena Allah dan Rasulullah sangat senang ketika orang menjawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang saya hormati pengantin yang berbahagia Gus Solehuddin dan Mbak Nana, yang saya hormati Ibu Nyai Syekh tercinta, yang saya hormati Ki Haji Hasan Bisri yang mewakili dari Tuban, yang saya hormati Kiai Nurholis Sidoarjo, para bunyai, para hadirin, dan tadi saya di samping ngajak Kiai Makhrus saking Pasuruan. Tadi kebetulan janjian sama beliau dari Pondok Lirboyo. Kiai kalau ketemunya di Kayen gimana kan itu. Ternyata beliaunya rawuh sampai di sini. Yang saya hormati Gus Fadli Al-Hafidh. Kemudian Gus Fadli ini adalah ustadz yang ngajar di pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah di tempat kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini malaikat telah turun kepadanya. Suatu ketika ketika menyampaikan ijab qabul,
Maka ketika ijab kabul diucapkan pertama kali, maka malaikat itu turun langsung raya mendoakan orang-orang yang telah mengucapkan ijab kabulnya. Dan saat itulah langsung malaikat mencatat orang-orang yang punya niat untuk menikah pada hari itu juga. Langsung didoakan. Makanya nanti saya berpesan dalam surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yukallimullahu wa rasuluhu walladzina amanu yu'minuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Kenapa ayat ini begitu bunyinya Allahur Rahim? Ini adalah menunjukkan sujudnya manusia kepada Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang melakukan nikah. Ada nikah itu bina rumah tangga. Membuat rumah tangga tentunya jauh lebih sulit ketika seseorang menanamkan dirinya untuk cinta kepada Allah. Kalau orang mau membangun rumah tangga, jangankan membangun rumah tangga, ketika seseorang membangun rumah saja, maka diperlukan pilihan-pilihan untuk membuat bangunan rumahnya. Apalagi membangun rumah tangga yang tidak hanya hidup 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, tetapi sampai kehidupan akhirat. Nanti mohon maaf Bos, saya kalau dulu nikah Bos, waktu saya nikah ini punya ini, saya kalau mau apa namanya, mau pertandingan untuk menciptakan gol-gol gitu ya. Jadi kalau menciptakan gol, serius banget sih Bu jenengan Bu. Jadi maka mulailah dengan berniat yang baik. Sama kayak dalam surat Al-An'am, ketika Rasulullah ditentang oleh orang-orang kafir, maka Allah menyuruh Rasulullah untuk mengatakan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa lil muslimin. Maka mereka disuruh mengucapkan sholatku, ibadahku. Yang dimaksud sholat ibadahmu di sini ketika Gus Salahuddin mengucapkan nikah, menikahinya Mbak Nana, itu juga merupakan bagian ibadah yang sangat tinggi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat tingginya inilah, sehingga mereka harus mencatatkan ketika orang-orang mengucapkan akad nikah, maka niatkanlah mulai awal, ya Rabbi, aku menikah ini karena aku merindukan, bukan aku lebih mencintaimu ya Rabbi. Ketika seseorang yang mengatakan ya Rabbi, aku menikahi ini, aku menikahi Nana misalnya karena aku lebih mencintaimu, karena aku lebih merindukanmu, maka orang ini akan mendapatkan catatan rahmat Allah yang sangat banyak. Ketika orang mengatakan ya Rabbi, aku melakukan ini karenamu ya Rabbi. Sama nanti ketika melakukan ibadah sunnah yang sangat luar biasa pahalanya ketika hubungan suami istri. Jangan lupa Gus, saya insya Allah dari nikah dulu saya pernah diizahin oleh kiai saya. Ketika saya dulu pernah mondok dan saya pernah sekolah di Mu'alimin Tambak Beras Gus. Kemudian saya pernah sekolah di dunia. Kiai saya ketika begini, Mas, nanti kalau sampai menikah, kemudian mau hubungan suami istri, maka jangan lupa engkau berwudu lebih dahulu. Bapak Ibu kalau mau ibadah wudu dulu boten? Wudu boten Bu? Kadang-kadang. Ayo wudu enggak kira-kira Bu? Nah, maka mulailah dengan berwudu. Ketika seseorang yang memulai dengan berwudu, kemudian mereka hubungan suami istri, maka disitulah rahmat Allah turunnya yang jauh lebih baik. Berwudu lebih dulu Gus, kalau bisa Gus. Wudu, kemudian ya bersuci lebih dulu. Karena apapun juga nanti pertanggungjawaban suami ini tidak hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti seorang suami terpilih bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pas suatu ketika dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Najah, maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, apakah orang ini baik?
Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, karena dia adalah orang yang kaya, begitu meminang orang pasti mereka mau. Ketika mereka mengatakan apapun mereka pasti mau, karena mereka orang kaya, sehingga mereka mudah untuk meminta dan meminta kepada siapapun. Ketika mereka menolong, mereka akan lebih mudah. Maka suatu ketika ada orang yang lewat yang kedua, maka Rasulullah bertanya, kalau orang yang lewat ini kau perhatikan wahai sahabatku, apakah orang ini baik atau tidak menurutmu, katanya. Maka orang ini adalah hitam, seorang budak lewat. Maka begitu lewat, maka sahabat Rasulullah mengatakan, kalau ini kurang bagus ya Rasulullah, karena dia adalah seorang budak. Kalau mereka meminang wanita pasti susah. Kalau mereka membantu membahagiakan istri pasti akan susah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, bukan itu. Justru orang yang lewat yang kedua inilah orang yang begitu cintanya kepada Allah, orang yang begitu rindunya kepada Allah. Maka mereka inilah yang membawa keluarganya sampai ke akhirat, dan mereka adalah seorang yang ahli surga. Di mana kuncinya? Kuncinya adalah cinta. Kuncinya adalah apa? Di mana? Kerinduan kepada Allah. Kalau orang-orang yang bisa mengatakan rindu kepada Allah, orang yang mengatakan kerinduan kepada Rasulullah, maka mereka mempunyai istri, pastilah akan menjadi seorang suami yang baik. Pasti, kata Rasulullah. Orang-orang yang merindukan Allah, makanya dalam surat Al-Maidah bunyinya apa? Innama yukalimullahu wa rasuluhu walladzina amanu wassalat wa yutuna zakat wa hum raki'un. Orang-orang yang penuh kepasrahan kepada Allah, inilah orang-orang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Makanya kalau nikah kemarin, niatkanlah ya Rabbi, aku melakukan ini karena aku cinta kepadamu. Kenapa demikian? Ada seorang kiai, ada seorang waliullah. Seorang waliullah ini bertemu dengan Allah, bermimpi bertemu dengan Allah, maka Allah menghentikan kepada seorang kiai ini, seorang waliullah ini, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah menciptakan 10.000 manusia, dan sebelum manusia terlahir ke dunia ini mereka telah berjanji kepadaku. Apa janjinya kepada Allah? Ketika mereka sebelum terlahir ke bumi, mereka berjanji kepadaku akan mencintaiku, kata Allah, akan merindukanku. Tetapi ketika setelah mereka hidup di dunia, mereka melupakan aku, kata Allah. Melupakan Allah. Maka orang yang pertama dari 10.000 dilahirkan, maka hanya 10% ketika diciptakan dunia ini. Diciptakan dunia, kemilaunya dunia, sangat nyaman dunia, maka Allah ditinggalkan olehnya. Datang oleh malaikat, datanglah kepada rumahnya itu. Maka Nabi Musa datang. Begitu Nabi Musa datang, maka seorang anak ini sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Maka dirawatlah ibunya. Begitu dirawat, maka Nabi Musa memperhatikan ibu ini. Tidak ada mulutnya seorang ibu ini yang tidak digerakkannya, selalu digerakkan. Lalu Nabi Musa bertanya kepada seorang ibu ini, wahai ibu, apa yang kau baca? Aku perhatikan dari tadi engkau telah menggerakkan bibirmu. Maka ibu ini menyampaikan, wahai fulan, karena ibu ini tidak tahu Nabi Musa, wahai si fulan, aku setiap hari mendoakan anakku nanti di surga bersama kekasihnya Allah, yaitu Nabi Musa. Jadi kalau pintu surga itu paling mudah adalah ketika seorang laki-laki adalah ketika ada ibunya. Maka hormatilah sebaik mungkin orang tua. Maka lalu apa kemudian? Maka langsunglah Nabi Musa bertanya, apa yang kau ucapkan, wahai ibu? Aku selalu mendoakan kepada anakku nanti di surga bisa bersama Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak menyampaikan bahwa aku adalah Musa. Kemudian apa? Kemudian dimintakan berdoa dan langsung dikasih tahu oleh Allah bahwa nanti kau di surga ada bersama anaknya si itu ini.
Kenapa? Karena kepatuhan dan cintanya kepada Allah, yaitu merawat seorang ibunya. Jadi kuncinya Gus, pokoknya apapun itu hormati seorang ibu Gus. Gini Mbak Nana gitu, pokoknya dukung ketika suami itu untuk menghormati ibunya, karena disitulah lahan dan paling mudah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sampai seperti Alqamah. Alqamah ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang hidup pada zaman Rasulullah. Ini adalah orang yang rajin beribadah, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin membaca Al-Quran. Tetapi kenapa hidupnya begitu sengsara ketika akhir hidupnya? Ternyata apa dalam hadis diriwayatkan? Ternyata Alqamah ini adalah mereka telah memperlakukan istrinya lebih mulia daripada melakukan seorang ibu. Ceritanya dalam hadis disebutkan. Jadi Alqamah ini ketika mau ada makanan, ketika seorang ibunya meminta makanan tersebut, Alqamah mengatakan, wahai ibu, mohon maaf, ini adalah makanan untuk istriku dan istriku harus makan lebih dulu baru engkau, wahai ibuku. Kemudian yang kedua, Alqamah ini memberikan baju istrinya yang jauh lebih bagus daripada membelikan ibunya. Maka seorang ibu ini memprotes, ternyata anakku jauh lebih mencintai istrinya daripada aku, katanya. Maka dari situlah ibu Alqamah langsung meminta kepada Allah, ya Allah, aku gak ridho atas perilaku anakku. Padahal anaknya adalah orang yang soleh, diriwayatkan, yang soleh, yang sangat baik. Kemudian apa yang terjadi? Maka suatu ketika Alqamah ini sakit. Ketika Alqamah sakit, maka ada yang mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah adalah orang yang sangat rajin ibadah, tapi saat ini begitu meninggalkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka seolah-olah mulutnya terkunci dan tidak bisa mengucapkan apapun. Maka sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah diutus oleh Rasulullah, wahai Bilal, datanglah engkau kepada Alqamah, lihatlah dan ajarilah untuk mengucapkan kalimat tauhid. Maka kemudian Bilal bin Rabah datang kepadanya. Begitu datang ternyata memang tidak bisa mengucapkan. Maka Bilal bin Rabah pulang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah datang kepadanya dan benar bahwa Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Maka Rasulullah bertanya kepada Bilal, kepada Ibnu Umar juga, apakah ibunya masih ada? Maka dijawab, masih ada. Wahai Bilal, datanglah engkau kepada ibunya Alqamah. Maka datanglah ke sana. Begitu datang, Assalamualaikum wahai ibu, saya diutus oleh Rasulullah menemuimu karena putramu sekarang ini akan meninggal dunia dan sedang nazar.